Halo semuanya, Mimin di sini dan ini adalah alur cerita film Fistfight. Hello, motherfucker. Di pagi yang cerah, guru yang baik hati, pemurah, penyayang dan sering disebut pecundang bernama Campbell datang ke sekolah dengan menggunakan mobilnya. Ketika Campbell ingin parkir, tiba-tiba ada murid yang menerobos dan langsung parkir di tempat biasa Campbell parkir. Campbell pun sedikit menegur, tetapi ini adalah hari kejahilan kepada senior. Campbell pun mengalah dan Campbell pun mencari tempat parkir lainnya. Saat itu, terlihat keadaan sekolah sangat tidak kondusif. Para siswa menjahili satpam hingga merusak properti sekolah. Strickland, guru yang sangat bengis dan ditakuti oleh siswanya. Ia menemukan tongkat baseball kebanggaan sekolah tersebut dibuang ke tong sampah. Strickland pun sangat marah hingga membuat semua ketakutan dan terdiam. Dan Strickland pun meminta semua murid untuk masuk kelas. Cerita pun berlanjut di ruang guru. Ketika Campbell hendak membuat kopi, ia mencari gelas mugnya yang tiba-tiba hilang. Campbell yang sedang berbicara kepada Holly, rekan sesama guru, beranggapan bahwa hari kejahilan kepada senior ini adalah hari terparah dari tahun-tahun sebelumnya. Strickland pun datang ke ruang guru, dan semua guru pun terdiam. Strickland yang hendak membuat kopi pun bingung, karena ia tidak bisa menggunakan mesin pembuat kopi tersebut. Strickland pun menuju Campbell dan meminta Campbell untuk membuatkan kopi untuknya. Campbell yang banyak bicara menjelaskan bagaimana cara menggunakan mesin tersebut, hingga Strickland agak emosi kepadanya. Cerita pun berlanjut ketika Campbell yang mengajar di kelasnya diketawai oleh murid-muridnya. Karena pada papan tulis terdapat tulisan kelas bahasa Inggris Mr. Pengisap Penis. Campbell pun memberitahu kepada muridnya, dia setuju dengan hari kejahilan kepada senior. Namun jangan seperti itu, karena ia takut itu akan melukai hati salah satu muridnya yang bernama Blank. Ini adalah murid Campbell yang menyukai sesama jenis atau biasa disebut gay. Tetapi ternyata Blank lah yang menulis itu. Dan dia pun menggambar kucing besar di sebelah kiri papan tulis. Campbell pun melihat dan segera menghapusnya. Ketika Campbell menghapus gambar kucing tersebut, ia pun kembali ditertawai lagi oleh muridnya. Karena gambar kucing itu berubah menjadi gambar alat kelamin laki-laki yang besar. Dan bertuliskan kelas bahasa Inggris Tuan Penghisap Penis lagi. Setelah itu, datanglah Bu Guru Holly dan meminta Campbell untuk keluar kelas. Dan berbicara bahwa seluruh guru bahasa Inggris kecuali dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Campbell pun bahagia karena itu artinya dia tidak akan kehilangan pekerjaan itu dan hendak memberitahu istrinya. Lalu lewatlah seekor kuda yang diberi meth atau narkoba oleh siswa-siswi di sekolah tersebut. Dan ternyata Holly pun agak sedikit mabuk karena mengkonsumsi meth. Padahal dia adalah guru bimbingan konseling. Setelah itu, Campbell berbicara dengan istri dan anaknya bahwa pekerjaan Campbell sebagai guru bahasa Inggris di sekolah tersebut aman. Dan berjanji kepada anaknya akan hadir dan menari bersama di acara pentas seni anaknya. Campbell yang terganggu oleh suara desahan yang keluar dari kamar mandi menyudahi pembicaraan dengan anak dan istrinya. Campbell pun membuka salah satu pintu kamar mandi. Didapatinya seorang murid yang sedang COLI sambil melihat video porno. Campbell pun menyuruhnya segera pergi. Namun karena murid itu nggak ada akhlak, murid itu pun melanjutkan colinya dan malah tersenyum kepada Campbell. Setelah Campbell bertemu kembali dengan Strickland, Strickland pun meminta bantuan kepada Campbell untuk memperbaiki sistem audio visual di kelasnya. Campbell yang sudah telat mengajar tentu menolaknya. Dan Strickland pun meminta Campbell untuk berhenti dan mengeluarkan pisau tepat di muka Campbell. Namun Strickland bukan mau mengancam Campbell,
Tapi, ia hanya mau menyelamatkan Campbell yang selangkah lagi akan terkena jebakan Chad yang dipasang oleh murid-murid yang sangat jahil tersebut. Dan akhirnya, Campbell pun mau membantu Strickland. Sesampainya di kelas, Strickland memperlihatkan kerusakan TV-nya kepada Campbell. Ketika menyala, tak lama kemudian tiba-tiba TV mati kembali. Campbell pun menyarankan untuk istirahat dahulu dan para murid-murid diberi kelas kosong. Strickland pun marah dan tidak akan ada kelas kosong di jam pelajaran guru sejarah tersebut. Campbell pun mencoba memperbaikinya. Ketika baru ingin menyalakan TV tersebut, TV itu lalu tiba-tiba menyala sendiri. Campbell pun melihat salah satu murid tertawa sambil memainkan ponselnya. Campbell yang curiga berpura-pura melanjutkan kembali memperbaiki TV tersebut. Campbell pun memergoki salah satu murid Strickland sedang menyalakan TV tersebut dengan ponselnya dan memberitahu kepada Strickland bahwa dia sedang menjadi korban kejahilan kepada senior. Campbell kemudian menunjuk kepada salah satu murid Strickland yang bernama Neil bahwa dialah yang memanipulasi kerusakan TV tersebut. Strickland yang sangat marah mendatangi Neil dan mengambil ponsel anak tersebut lalu membantingnya ke tembok hingga pecah. Lalu dia pun berkata bahwa jangan ada lagi gangguan di dalam kelasnya. Campbell pun ingin segera pergi. Namun tiba-tiba Strickland marah karena ia menyeka pembicaraannya. Di saat itu, murid yang super jahil mematikan kembali TV tersebut dengan menggunakan ponsel lainnya. Strickland pun marah besar dan Strickland membanting lemari dan TV yang ada di kelas tersebut. Strickland pun lalu keluar untuk mengambil sebuah kampak besar. Sebuah murid histeris dan lari ketakutan. Strickland pun lalu menghancurkan tempat duduk Neil, siswa yang telah menjahilinya. Setelah meluapkan emosinya, Strickland berkata kepada Campbell bahwa sesama guru harus selalu bersama, yang intinya jangan memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada kepala sekolah Tyler. Dan Campbell pun mengiyakannya. Kepala sekolah Tyler pun memanggil mereka karena ada laporan dari murid bahwa Strickland mengamuk dengan kampak, dan kepala sekolah Tyler pun meminta kepada Campbell untuk menceritakannya. Campbell yang sudah diancam Strickland tidak mau menceritakan dan menjadi saksi kejadian tersebut. Kepala sekolah Tyler pun mengancam ingin memecat mereka. Tetapi jika Campbell memberitahu, Campbell tidak akan dipecat. Campbell pun teringat perkataan istrinya yang sedang hamil agar ia berusaha untuk tidak kehilangan pekerjaannya. Lalu Campbell pun mengaku dan menunjuk Strickland bahwa dialah yang melakukan semuanya. Strickland pun marah karena kehilangan pekerjaan dan akan menyelesaikan masalah ini dengan cara berkelahi selepas pulang sekolah, hingga salah satu dari mereka tak sadarkan diri. Campbell pun kembali ke kelas untuk memberi pelajaran kepada muridnya. Lalu salah satu muridnya pun bertanya kepada Campbell tentang kebenaran Campbell akan melawan Strickland. Berita pun sudah menyebar di seluruh murid-murid di sekolah itu karena Neil mempostingnya di Twitter dengan hashtag pertarungan guru. Holly lalu menanyakan kepada Campbell kenapa ia menantang Strickland. Dan Holly pun memberitahu siapa sebenarnya Strickland dahulu. Strickland adalah anggota gangster yang pernah membunuh orang. Dan dia juga adalah seorang polisi yang tidak segan-segan menghajar orang dengan sangat brutal. Dia juga pernah membunuh anak dari Saddam Hussein ketika bertugas di Irak. Mendengar hal itu, Campbell pun ketakutan dan mempersiapkan cara untuk menggagalkan perkelahian tersebut. Campbell pun menemui Maher, satpam sekolah itu, dan meminta Maher untuk mengusir Strickland. Tapi Maher pun takut dan tak mau melakukan hal tersebut. Lalu Campbell pun menemui Neil dan merayunya agar mau menemui Tyler dan memutarbalikkan cerita agar Tyler tidak jadi memecat Strickland. Dengan harapan Strickland membatalkan perkelahian tersebut. Neil mau melakukannya, tetapi dia meminta imbalan sebuah MacBook Pro. Dan tanpa berpikir kembali, Campbell pun mengiyakannya. Setelah itu, Campbell dan Neil pun kembali menemui Tyler dan memutarbalikkan ceritanya. Mendengar keterangan dari Neil, Tyler pun tidak jadi memecat Strickland.
Lalu Campbell pun menemui Strickland dan memberitahunya akan hal tersebut. Tetapi Strickland pun ternyata tidak mau membatalkannya. Campbell pun akhirnya menelepon 911 untuk meminta bantuan menggagalkan perkelahian tersebut. Namun 911 malah mentertawainya dan meminta Campbell untuk melawannya. Campbell pun kembali lagi dikerjai oleh muridnya dengan menarik Campbell dengan kuda hingga Campbell terjatuh dan terkena cat. Karena itu, Campbell sangat emosi dan marah. Dia tidak mau lagi dijahili oleh muridnya dan akan melawan Strickland. Tapi setelah itu, timbul sebuah ide lagi. Campbell akan menjebak Strickland dengan menaruh narkoba di dalam tasnya agar Strickland ditangkap polisi. Namun, bukan narkoba yang ditaruh Campbell, melainkan hanya obat yang tidak bisa tercium oleh anjing polisi. Campbell yang melihat dari kejauhan gemes akan hal itu. Lalu dia menerobos masuk lewat jendela dan membawa selinting ganja. Campbell pun membakarnya. Akhirnya polisi pun kembali lagi dan mereka menangkap Campbell dan Strickland. Di dalam penjara, Campbell melihat ada seorang yang sangat besar dan ia berpikir bahwa orang tersebut dapat mengalahkan Strickland. Ia pun mengadu domba orang tersebut dengan cara memberitahu bahwa dia telah diejek oleh Strickland. Tadinya, Strickland tidak ingin masalah dengan Campbell dilanjutkan. Tapi karena dia tahu bahwa Campbell mengadu dombanya, Strickland pun tetap ingin berkelahi dengan Campbell. Lalu mereka dilepaskan dari penjara karena narkoba yang ditaruh di tas Strickland ternyata hanyalah obat aspirin. Setelah itu, Campbell berlari kembali ke sekolah untuk menemui Tyler. Campbell pun diminta menunggu 5 menit oleh asisten Tyler. Namun, setelah setengah jam tidak juga bertemu, Campbell lalu masuk dan marah kepada Tyler. Dan dia sudah tidak memikirkan kalau dia bisa dipecat saat itu juga. Dan Campbell pun segera keluar menuju ke acara anaknya. Campbell melihat anaknya dipermalukan karena pementasannya yang tak bagus. Campbell meminta kepada istrinya untuk memutarkan sebuah lagu untuk mereka menari dan nge-rap bersama. Hingga anaknya mendapatkan apresiasi dari anak-anak lainnya. Setelah itu, Campbell pun segera pergi kembali ke sekolah untuk berkelahi dengan Strickland. Dan dia pun langsung menemui Strickland dengan percaya diri penuh. Campbell masuk ke arena perkelahian yang ditonton oleh seluruh siswa-siswi sekolah itu, bahkan diliput oleh media massa. Dukungan pun diberikan kepada Campbell dari siswa-siswi, dan perkelahian pun dimulai. Campbell yang banyak bicara langsung dipukul oleh Strickland dan langsung terjatuh. Tetapi Campbell berhasil bangun kembali dan membalas pukulan Strickland. Perkelahian tersebut terlihat seru, hingga masuk ke dalam sekolah. Campbell berhasil memukul Strickland dengan alat pemadam kebakaran hingga pingsan. Campbell pun berlari keluar dan merayakan kemenangannya. Dan ia pun berkata bahwa pertarungan tak akan pernah berakhir. Lalu datanglah Strickland dan meluncurkan pukulan keras dengan tangan kirinya tepat di muka Campbell. Campbell pun langsung terkapar pingsan. Ketika Campbell pingsan, terlihat ada telepon dari istrinya. Dan Strickland pun mengangkat telepon tersebut. Ternyata istri Campbell akan melahirkan. Strickland pun segera membangunkan Campbell dan mengantarnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun berbaikan. Dan terlihat di TV pertarungan mereka disiarkan. Strickland pun yang melihat hanya bisa tersenyum. Beberapa hari kemudian, di rumah Campbell sedang berpesta. Lalu datanglah kepala sekolah Tyler. Kedatangan Tyler ini untuk memberitahu. Setelah perkelahian mereka, pihak sekolah ingin mereka yaitu Campbell dan Strickland kembali lagi untuk mengajar. Untuk membenahi humas sekolah mereka yang hancur. Campbell pun tidak langsung mengiyakannya. Dan dia meminta persyaratan agar para guru yang telah dikeluarkan atau dipecat bisa mengajar lagi. Dan permintaan pun diterima. Di akhir cerita, Campbell dan Strickland pun bertemu lagi dan menjadi dua guru yang sangat ditakuti di sekolah tersebut. Dan cerita pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita lengkap film Fist Fight.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, motherfucker.